nggak jelas ya. Tukang ngadu aja baru pulang ya. Ini ngerokok juga. Rokok bang. Isep aja bang. Mau minum ya? Hah? Jadi sampai gue tegesin sampai karung ya. Ini kayak ada yang beda nih di karung. Gue tegesin, gue lihat karungnya gede, bangsa 2 meter. Itu di atas pohon. Panjang apa? Panjang ke bawah. Otomatis diri dia berarti. Diri. Ya? Yang gue lihat lagi di atas ada rambutnya. Ah, tapi mukanya kelihatan nggak? Mukanya rambutnya nyengser sampai bawah, ngambang itu di atas pohon. Mati. Mukanya gue sih kagak ngeliat jelas, tapi yang penting dia ngeliat ke gue. Yang pertama gue lihat kayak mayat sih, gimana ya, Pucat gitu kan? pucat, tapi asli merinding gue. Emang lu doang Gua sih, asik emang lu banget. doang. Terus akhirnya Pucat, gue lihat, gue gimana ya, panik gue. lu ngapain ditegesin kalau gitu? Ya Akhirnya kan pertama gue nggak percaya ya, pertama soalnya gue belum pernah lihat juga. gitu-gituan. Ya habis gue tegesin, dia ngeliat ke gue merinding. Tahu. Gue masih bawa motor masih nyala. Gue lihat kanan kiri, ternyata gue masih di jalan, kira gue di rumah. Iya. Iya, gue halunya ke situ. Ah, mampus lu Pas sudah kayak ngapain? gitu, pas sudah kayak gitu gue langsung cabut. Gue nyebut istighfar supaya dia kagak nebeng di motor gue. Gue ngerinya gitu. Soalnya gue sering nonton film Horor. setan, ya dia naik. Ke bawah ke real life Iya. ya, di bawah. Iya sih emang gitu emang. Nah, habis kejadian kayak gitu, badan gue panas. Itu lu Belakang doang. Belakang doang. Belakang doang dari pala. Apa sih, malam pertama tuh pas malam kepala gue doang yang belakang panas. Terus besokannya badan gue Terus udah mulai, maksudnya sampai ke pusing pas ke pusing ya, terus berat, gue ngapa-ngapain kayak mager, pengennya tiduran terus. Sampai makan aja gue malas dah waktu itu. Gak lama kemudian pokoknya badan gue panas, gue sakit tuh habis ngeliat gituan. Anehnya di situ tuh, Gue setiap ngeliat gituan gak pernah sakit gue seminggu kalau nggak salah dah. Setiap malam tidur kagak bisa, tidur Gelisah lah ya. bangun, tidur bangun kayak gitu dah. Gelisah lah Nah, gitu. sampai subuh baru tidur. Pokoknya denger ajan gue baru bisa tidur tuh gitu. Seminggu 6 hari lah. Akhirnya ke ustadz apa ke dokter apa gimana? Gue banyakin sholat. Oh kayak gitu. Cakep lu. Gue banyakin sholat. Gue jadi rajin sholat tuh di situ tuh. Cuman seminggu doang ya. Ya iyalah gitulah. Kesininya enggak lagi ya. Emang harus digangguin terus biar sholat. Alhamdulillah tuh pas gue sholat, gue baca Quran, pokoknya rajin dah. Hilang Ya, lama sendiri. kelamaan sembuh sendiri gue. Gitu sih kalau yang gue lihat pernah kejadian. Iya, kalau gue ngelihat di jalan ya, gue lebih ke bukan ditampakin sih, kalau gue diikutin. Kalau gue diikutin, soalnya kenapa gue bilang diikutin? Soalnya setiap gue nih naik motor kan, bawa Vespa. Nah, itu gue pernah. Jadi gue, nah ini anjing, ini parah sih. Gue dari sekolah gue Tajur Alang tuh yang bilang jalannya parah. Gue balik sekitar jam waktu itu jam setengah 11 malam, gue baru balik dari sana nongkrong kan. Gue jalan kan tuh ada jalan baru banget jadi, lampu belum ada segala macem, jalan kampung kan serem. Naik motor, gue tuh goncengin temen gue sampai rumahnya di Susukan. Sampai di rumahnya, terus akhirnya gue udah selesai ngantri dia kan, salaman biasa cabut. Terus di rumah dia tuh depannya tuh ada pos gelap, nggak ada lampunya. Pas gue jalan, gue tuh ada cewek orang, gue ngeliatnya orang, terus gue misi mbak, dia ngangguk. Tapi nggak jawab. Enggak, dia ngangguk. Terus udah kayak gitu, gue jalan. Di belakang nih, gue
Kan namanya naik motor berdua sama sendiri tuh beda iya, rasanya ya, rasanya beda rasanya. Dari keluar gang, dari dalam sampai keluar gang tuh gue masih enjoy stay sendiri gitu kan. Terus sampai ketemu masjid, ada masjid, tikungan masjid. Itu gue kayak pertama nih wanginya tuh nyengat banget, kayak baru banget disemprot gitu wanginya tuh. Wanginya tuh wangi mawar, air mawar, kayak istilahnya kayak kembang kayak air kembang. Wanginya tuh kayak gitu, gue cuma tuh kayak apaan ya ini, kayak bau mayat gue gitu ya. Soalnya pas gue wanginya kayak gitu sama banget, kayak bau mayat. Jalan tuh gue terus tuh bau ngikutin sampai depan komplek tuh udah nggak ada baunya. Pas udah lewat portal tuh ada suara, "Mas," itu udah jam 12 lewat, "Mas." Gue berhenti kan, terus gue nengok ke belakang nih, gak ada. Gue nengok lagi ke depan, gak ada. Gue jalan lagi. Jadi kompleknya habis lewat. Suaranya cewek. Jadi lewat terus portal tikungan nih, ada pos mati nih. Pos udah nggak jelas, sudah rubuh bangunannya. Di situ ada cewek yang tadi yang gue lihat. Percis ada, bajunya sama. Baju itu kuning, kembang-kembang merah. Gimana sih, kayak piyama, kayak baju tidur, baju, daster, baju, ada baju, celana. Gue bilang kayak piyama. Kayak gitu. Gue lihat ke kiri kan, gue belum ngeh kalau itu yang tadi gue lihat. Gue lihat kiri, gue jalan lagi. Pas udah sampai tengah jalan, gue ingat, anjing tuh cewek kayak yang tadi. Gue pengen muter balik tadi ya, emang belum jauh dari pos, pengen muter balik. Terus gue nengok udah gak ada siapa. Itu kalau logikanya kalau orang asli, lu naik motor dia jalan pasti cepetan lu, itu dia. Nebeng kan gue bilang, dia ngikut, ngapain coba dia. Udah sampai situ gue lihat udah gak ada nih, gue gas terus tuh sampai rumah. Pulang ke rumah, gue langsung salam ke nyokap. Gue ngadu sama nyokap. Nyokap gue cuma bilang, mandi, wudhu, sholat, situ tidur. Udah gitu terus tuh gue sampai gue diikutin tuh. Pernah juga dari acara kelasan villa. Acara kelasan gue bikin acara di villa. Itu kayak malam perpisahan kalau gue bilang, itu selesai UN. Jadi nih di villa ini guru gue kan Kristen. Guru gue tuh Kristen, lintas agamanya sama gue orang Islam. Jadi percayaannya beda-beda. Dia dua anak kecil sih, maksudnya SMP waktu pas tua. Gampang akrabnya sama orang-orang baru tuh, gampang akrab sama gue. Terus lagi acara itu gue punya temen nih satu, dia sensitif anaknya, hidup dinginan. Wajar sih waktu itu lokasinya kan di Cipanas, dingin banget. Kalau puncak gue juga dinginan sih. Cuman dia pucet banget. Gue tanya, lu dinginan? Jadi dia yang bisa ngerasain gitu. Iya, nggak bisa sih, dia sensitif dong. Dia nggak tahu kalau dia bisa ngerasain. Pokoknya setiap ada hal yang aneh dia pasti ngerasain. Dia sensitif gitu, jadi dia gini nih, ringkuk gini, duduk kan di sofa dia gini. Terus gue kasih jaket gue kan, nih lu dingin kan? Dia giling-giling doang. Gue enggak. Terus gue bilang, bentar gue ambil air hangat. Nah villanya ini ruang tengah, bablas belakang tuh kolam renang. Ini ada meja makan besar di luar, ini udah disekat tembok. Di sini baru ada meja makan gede, samping sini dapur. Jadi gue jalan ke sini dulu keluar. Gue mau ambil air hangat kan, mau bikin teh. Kata dia, jangan kesana, dia bilang gitu. Udah nggak usah, ambilin jaket aja gitu. Jaket gue ambilin jaket dia kan, gue kasih. Terus duduk. Nah anak kecil gue lagi naik ke atas nih, tangga nih ya, gini ada pegangannya kan tangga. Gue lagi jalan pegangan tangga gini biasa. Anaknya si guru gue tuh naik, terus bilang, katanya hati-hati, dia bilang gitu. Anak kecil ya, maksudnya dia umur segitu, dia kelas 2 SMP juga, umurnya masih kecil. Dia tuh pinter kalau misalnya orang lengkap kelas namanya apa sih? Oke, akselerasi. Jadi kelas dari SMP, dari SD langsung naik ke SMP. Dia
gue nggak tahu udah berapa kelas apa intinya dia di situ pasti kelas 2 SMP. Umurnya masih di bawah gitulah, masih kayak dia gue nggak tahu dia bisa ngeliat apa nggak, pokoknya dia tiba-tiba bilang hati-hati kak, bilang gitu di tangga. Terus gue nengok kan, gue ketawa tuh. Terus dia bilang lagi ada pocong. Gue mau ke dapur itu posisi mau bikin mie, dia bilang ada pocong. Tiba-tiba udah amat, gue ke belakang, gue nggak mikir apa-apa, gue lapar ya, gue masak. Temen gue lagi masak, udah nih masak lagi makan. Jadi gue bikin mie banyak mangkok buat berempat masak. Gue, temen gue laki, 2 cewek. Yang satu cewek ini bilang makan di atas aja yuk. Terus gue gini kan, ntar dimintain di atas. Lapar kan ya, orang malas biasanya gitu. Kalau lapar nunggu yang masak. Gue masak, udah gue makan. Jangan ntar dimintain, ntar nggak kenyang gitu ya. Makan tuh baru nyuap kuahnya doang nih. Temen gue megangin mangkok nih, tuh sampai nggak tumpah sih, kayak gemeteran gitu, tremor parah. Tuh gue lihat dia kayak disetrum aja badan. Itu yang kedinginan, bukan beda lagi. Yang kedinginan justru di atas lagi diajak ngobrol, lagi dia segala macam, takut kenapa-napa kan. Dia gini, habis itu mangkoknya ditaruh, yang diambil garpu sama sendok sama dia. Diteriak ke gue, nah bawa minyak, makan di atas ayo. Lari kencang banget, gue nggak tutup, semuanya lari. Gue namanya gue bawa gituan, masa gue mau lari? Gue pegang ini pelan-pelan, deg-degan tuh gue. Anjing ada apaan nih? Gue nggak mau nengok ke belakang kan, tapi kepala gue nggak bisa dibohongin. Emang sih pasti penasaran mah ada. Jadi logikanya kolam renang, ya kan? Kotak. Dia di tengah kolam renang bisa berdiri dong. Dan itu orang, bukan setan, bukan kuntilanak, bukan pocong, kan itu orang cewek megang boneka. Jadi dia misalnya atas kolam renang, dia begini megang boneka. Anak kecil sih enggak, kayak remaja lah istilahnya. Enggak kecil tapi enggak gede, masuk jenjang dewasa mungkin. Dia megang boneka, dia berdiri gitu, dia berdiri gini, terus dia pada begini. Pas gue lagi nengok begini, jadi gini, senyum, kata gue. Terus kira minyak jatuh, lari ke atas gue, gue selimutan. Teman gue cowok itu gue kayak diteror sih. Nah pokoknya dari situ gue diikutin makanya. Jadi teman gue cowok lagi buka kamar, dia ngobrol katanya sama gue, katanya gue nggak tahu dia bohong apa enggak, apa cuman biar suasana makin serem. Dia cerita kayak gitu, dia bilang dia ngobrol sama gue pas gue lagi masak mie. Itu ceritanya udah pagi ya, gue udah nggak berani pas lagi malam-malam cerita itu. Dia bilang gue ngobrol sama lu pas sekitar jam 12 ke atas. Dia ngobrol sama gue katanya, dan dia bilang gue aneh, setiap yang diomongin gue selalu bahas yang nggak mungkin, istilahnya kayak ngebahas orang kecelakaan tapi masih hidup, terus kayak orang matanya kena apa misalnya turun satu. Pokoknya gue di situ ngebahasnya nggak ini deh, nggak sejalur, udah kayak gitu. Teman gue lagi cewek cerita di tangga itu yang pas gue ditegur sama anaknya guru itu, anak kecil jadi nggak terpocong katanya. Cuma cewek itu yang sensitif itu, yang kedinginan itu. Dia ngeliat ada pocong di situ, posisinya berdiri di sudut kan, kalau misalnya tangga di sudut, dia posisi berdiri. Itu pagi-pagi semua cerita kebongkar semua. Temen gue nunggu di depan WC, nunggu 1,5 jam, cuma mau pipis doang, dia nunggu 1,5 jam. Kamar mandi ada orang, pas masuk nyala, nggak ada pas masuk. Ditanya enggak, jadi bukan nggak ada sih, dia ngelihat. Misalnya gue ngelihat lu di kamar mandi nih, terus lu bilang bentar, gue tungguin. Gak lama lu turun dari tangga tuh lewat, nanya lu ngapain. Pas kayak gitu, lebih kayak gitu dia bilang. Pas kayak gitu dia langsung dia kaget gitu kan. Lu kan di kamar mandi? Enggak, gue di atas. Terus dia nggak ngomong kan, lu ngapain man? Gue mau pipis gitu. Masuk tuh langsung masuk.
nggak lama langsung keluar, nggak tahu dia jadi apa enggak, kencing di celana gue nggak ngerti. Udah tuh kan pagi dia kebongkar semua tuh cerita, pagi bongkar semua. Dan gue biasa tuh gue balik dari sono udah ada sore, gue balik dari puncak tuh sore. Pokoknya gue sampai rumah tuh malam jam isak. Gue sampai rumah tuh nyokap gue langsung ngomel, gue kagak tahu itu dia kenapa ngomel. Pokoknya dia kayak ngeliat apa, dia ngomel apa, masuk mandi, wudhu, sholat. Emang gue nyium bau amis pas gue buka pintu tuh, nyium bau amis. Dan ternyata pas gue buka pintu tuh nyokap gue ngeliat katanya ada pocong di belakang gue. Pocong di belakang gue, katanya ada pocong di anjing. katanya ada pocong di belakang gue, sampai gue disuruh sholat ngaji. Nah setelah itu nyokap gue juga baca Al-Quran. Dan pas abis kayak gitu bau amis nggak ada, terus kayak badan udah enak, tadinya plong. berat nih, Iya. plong aja udah kayak gue kayak mau tidur nih, mau tidur. Terus nyokap gue paginya baru bilang, katanya kalau pas gue pulang, kalau di sini nyokap gue biasa bercanda bawa bandangan. Iya. Kamu tadi malam pulang bawa bandangan. Tapi pas malam nyokap lu nggak cerita, Ya enggak, pas pagi cerita. Nyokap gue nggak cerita gitu. Malam-malam kalau baru lihat tuh langsung cerita dia, pagi baru cerita. Itu gue langsung shock ya, kata gue, semanis apa nih gue ikutin setan gitu kan. demen kali kalau gue rasa. Boleh demen, bilang aja sih, bilang. Abang gue juga sama gue 2 minggu sebulan yang lalu gue pulang ke rumah, maghrib belum gelap tapi udah intro masjid tuh udah selawatan ya. Assalamualaikum, buka di kamar belakang, salam. Gue ada nyokap gue tiduran di sofa kan, main HP. Bu, keringat, bu, tidur paling. Gue nggak mau ngecek biasa, gue diem aja di depan kan. Nyokap gue masuk dari kan, kirain nginep. Gue gituin kan, emang gue dari pagi nggak pulang itu, kirain nginep. Dia bilang gitu, nginep. Gue gituin kan, kepikiran aja tadi dia sama siapa. Gue diem dulu tuh, gue nunggu maghrib kelar. Iya. Nyokap gue bisa sholat, baru deh tuh gue duduk kan, gue ngomong, bu, tadi ada yang jawab salam. Serius? Iya, syukur, gue gituin kan. Makanya sholat rajin ini segala macam, digangguin mulu, kamu digangguin mulu ini segala macam. Yang nanti gue, masa iya gara-gara gue jarang sholat kan, tapi bisa juga sih. Saya kira, gue mandi aja dah, gue mandi. Tak lama dari kejadian itu, abang gue balik, ada yang bukain pintu. Jadi abang gue balik naruh motor, tak, assalamualaikum sambil turun motor gitu kan. Assalamualaikum, tak, salam, bukain. Gue di counter posisi, nyokap gue diberitain lagi ada acara apa ya, jadi tetangga pokoknya lagi rapat, kalau nggak salah lagi rapat. Di rumah nggak ada siapa-siapa tuh? Nggak ada kan, nyokap gue udah nggak ada. Abang gue turun, dibukain pintu, salam, tak, gue copot sepatu. Gue udah mulai ngerocos tuh depan pintu. Udah mulai interaksi lah istilahnya kan, namanya kelihatan ada orang cerita lah yang tadi dia ini kerjaan apa segala macam diceritain. Udah ngomong panjang-panjang, kamar dia naruh tas di kamar. Terus lihat kamar belakang nggak ada orang, buka kamar mandi nggak ada orang, dia keluar lagi langsung nelpon gue, lu di mana? Ngapain bang? Pulang. Gue pulang kan ya, ngapa sih lu? Tadi gue balik ada yang bukain pintu, ibu di mana? Nggak tahu gue. Berita ini kali gue gitu. Coba cari, suruh cari. Gue biasa abang gue gitu, gue cari kan ya, ada kan di berita ini gue gitu. Emang apa sih? Tadi gue pulang, dia bukain pintu, pas gue salam juga ada yang jawab. Gue ketawa aja, emang lu doang. Emang lu doang, gue bilang. Gue juga, gue baru 2 hari yang kemarin gue gituin, gue bilang anjing, kata dia gitu. Dia udah sholat, gue gituin, sholat, ngaji. Nyokap gue juga pernah kayak gitu. Setiap hujan terus, misalnya hujan terus, itu nyokap gue dengar suara orang ngaji di rumah gue. Pasti ada yang suara ngaji, tapi nggak kedengeran, samar gitu. Iya, jadi nggak, misalkan auzubillah. Kalau ini nggak ada, cuma nada aja dong, kayak nada orang ngaji. Kalau gue denger lebih ke nyanyi. Tapi maksudnya ini satu suara, ini suara yang gue denger bukan suara yang didengar nama nyokap gue juga. Beda. Jadi nyokap gue tuh kalau misalnya hujan terus sendirian,
itu biasanya dia kayak dengar suara orang ngaji. Setiap ada orang ngaji itu nyokap gue selalu ngikutin ngaji, jadi dia langsung buka Quran ngaji. Nah setelah dia baca Quran nggak ada lagi suara, Udah hilang. gue udah nggak ada suara kayak gitu. Kalau gue lebih ke orang nyanyi senandung sih, bukan nyanyi kayak gitu doang. Terus kayak gitu gue style musik langsung yang kencang, nggak mau gue denger gitu-gituan. Style musik aja udah biarin gue bantai soalnya. Itu setiap hujan sampai sekarang juga masih kayak gitu. Kalau hujan masih kayak gitu sampai sekarang. Nah, coba tuh. Ya nyokap gue udah pengen gue ajakin yuk pindah rumah yuk, ini mah rumah setan nih kalau nggak salah begitu. Benerin gue rumah setan nih begitu. Tapi nyokap gue udah nggak mau, katanya udah ngapain pindah-pindah, udah di sini udah enak. Udah banyak tetangga juga kan, udah kalau banyak pindah tetangga juga. ngulang aja gitu. Interaksi lagi gue males kan. Iya sebenarnya yang serem sih kayak rumah gue sih, bukan apa-apa ya. Emang rumah angker sih, gak tahu kalau misalnya itu gue kosongin apa yang bakal terjadi, gue nggak tahu. Orang tetangga juga cuman gue sih, tetangga semuanya ngalamin kayak gitu. Jadi Tetangga ngalamin terus cerita ke keluarga lu. cerita ke gue, ke nyokap gue, jadi sesuai usia. Ada kalau ada Bang Iqmal nih, biasanya cerita ke gue sama abang gue. Terus abangnya juga Bang Isam cerita ke gue sama abang gue. Nyokapnya, kalau nyokapnya kan cerita ke nyokap gue. Kalau bokap kadang cerita ke gue. Waktu itu kayak Pak Agung, dia lewat katanya depan rumah gue ada noni-noni Belanda. Itu pas almarhum gue masih ada, almarhum bokap gue masih ada. Pas bokap gue lagi di luar duduk, Pak Agung baru pulang kerja, masih pakai seragam kan, masih rapi lah pakai sepatu. Saya naruh motor, balik lagi ke nyamperin bokap gue, nanya, saudara siapa ya? Betawi biasa. Saudara siapa itu? Cakep juga dia. Terus bokap gue, siapa ya? Itu duduk di teras, dia bilang gitu kan. Orang Belanda ya kan? Nggak ada gitu sama bokap gue. Terus kata Panggung ditegesin sama dia, diginiin. Bokap gue, dia ngomong gini, nggak jadi delis, dia bilang gitu. Kagak ada kakinya gitu dia, gila. Gue sih kecil ya maksudnya, berarti gue anjing ada orang gak ada kakinya hidup tuh. Gue pikiran masih orang-orangnya. Bokap gue cerita kan, katanya iya emang bapak juga lihat, cuman nggak diladenin lah istilahnya, kayak udah biarin aja di situ. Malah dibahas sama sebelah. Bokap gue masuk tidur, nggak berani keluar lagi. Tapi gue anjir, ada orang cantik gak ada kakinya lah. Ya terus Bang Isam jatuh di depan rumah gue, jatuh dia nggak tahu kenapa, dia emang posisi lagi nggak sadar, lagi mabok gitu kan, belok jatuh, dia jatuh ketawain dari rumah gue, digituin. Dia takut, kesel, panik iya, berisik lu, jatuh lagi depan rumah dia. Diketawain lagi 2 kali, jatuh diketawain lagi, makin gede tawanya, makin jelas lah istilahnya. Langsung dia panggil ada itu, Meng, masukin motor Meng, kaki gue sakit, gue mau naik ke atas. Meng masukin motor, udah sampai situ dia udah cerita masih bilang gila segitu. Gue apa emang rumah gue sarangnya gue nggak ngerti. Memang belakang juga TK angker banget kan. Kebun sih kalau nggak tahu rumahnya belakangnya TK mati udah nggak dibelajarin. Murid sih ada, masuknya jam 6 maghrib. Itu dia, pulangnya Isya. Nggak tahu, setan gak jelas. Maksudnya seneng banget gangguin orang ya. Itu gue orangnya nggak kayak panikan gitu. Selama gue denger tuh masih denger sampai sekarang, cuma nggak terlalu nganggep banget gitu. Baru-baru ini juga masih ada, cuman masih anget deh, saya masih belum mau gue cerita-cerita yang baru, takut apa ya, makin jadi ya. Siapa yang tanggung jawab kalau gue ceritain semua? Lu kan tinggal nonton doang. Lu kan paling tinggal nonton. Kaca gue pecah, iya, lu gak tahu. Rasain. Kaca gue pecah, panas dingin, lu gak tahu. Lu mah ya denger aja. Cuman ini pendapat, maksudnya apa ya, yang gue alamin. Lu percaya apa enggaknya balik lagi ke lu. Karena gimana ya, emang kalau masalah goib nih, masalah setan-setan ini banyak pro kontranya kan. Jadi kayak misalnya ada yang bilang iya tuh gini-gini, jadi sesuai sama pengalaman yang lu ngalamin. Kalau emang lu pernah ngalamin sama kayak gue, ya lu percaya boleh, enggak juga boleh. Jadi kalau yang belum ngalamin mah pasti bilangnya hoax lah, itulah. Jadi tapi gimana sih, kita lebih ke sharing aja buat yang
sering apa istilah yang sama kayak gue gitu, misalnya sering ngerasain, pasti kita sama nih. Jadi segini aja kali ya. Jing gue merinding. Buat lain kali komen ya. Jadi cerita ini motor setan. ini pokoknya harus di subscribe sih. Iya. Jangan lupa komen nih. Komen gue bikin cerita apa lagi? Cerita pendaki horor. Banyak sih, gue juga ngedaki ini gue ngedaki nih gue. Dakian. Pokoknya kalau masalah horor nggak usah ditanya lah istilahnya. Sering terjadi di kehidupan lu masing-masing, cuman lu nggak sadar kalau itu. Jadi ya semuanya masing-masing sih. Lu gue kata orang Betawi mah gitu. iya. Lu mau percaya boleh, kagak percaya ya udah Akum gitu. dinukum waliyadin. Nah, agama gua lu percaya lu seterah lu enggak ya udah bebas. Karena sekian dah ya dari cerita setan kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah. Ya udah.